teman-teman semua, kali ini aku mau bikin kulit risol yang lembut dan tipis. Cocok deh pasti untuk kalian yang suka risol yang kulitnya krenyes-krenyes. Oke, kita langsung aja ke cara buatnya ya. Yang pertama, campurkan 100 gram tepung terigu dengan 2 sendok makan tepung kanji atau sagu atau tapioka, kemudian secukupnya garam. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur dengan baik ya. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit. Ini aku gunakan air sekitar 250 sampai 280 ml. Diaduk-aduk terus sambil sesekali ditambahkan air supaya adonannya merata dan tidak menggumpal-gumpal. Nah, setelah tercampur dengan baik tepungnya, kemudian tambahkan 1 butir telur. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai telurnya juga tercampur rata ke dalam adonan tepung tadi. Nah, yang terakhir kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian diaduk-aduk kembali supaya minyaknya juga tercampur dengan baik di dalam adonan ya teman-teman. Kira-kira begini ya tekstur untuk adonan kulit risoles yang aku mau bikin. Adonannya itu cenderung cair, jadi nggak bikin adonan tebal, nggak bikin kulit risoles tebal maksudnya. Oke, kita panaskan wajan dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian tuangkan adonan secukupnya sambil diputar-putar di wajan supaya ketebalannya ini merata ya teman-teman. Nah, saat adonannya sudah terpisah dari wajan begini, sudah tidak lengket, bisa digoyang-goyangkan, maka kulitnya sudah siap untuk digunakan. Begini ya teman-teman kira-kira kulitnya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi sampai adonannya habis. Setelah semua adonan kulit siap dibikin, kita lanjutkan ke cara menggulung risol. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah bikin risol, ini aku videoin sedikit waktu aku menggulung risol. Nah, pastikan dulu kulit risolnya sudah dalam keadaan yang tidak panas ya, jadi bisa dibiarkan dulu setelah dimasak sekitar 15 menit. Untuk ragutnya sendiri aku juga udah share sebelumnya resepnya di video aku sebelumnya. Untuk teman-teman yang mau bikin ragut yang simple bisa cek video aku sebelumnya. Nah, di sini aku tambahin sedikit mozzarella karena aku pengen pakai keju sedikit ya, karena di ragut simple kemarin aku nggak pakai keju sama sekali. Tapi dengan ragut yang simple itu aja udah enak banget kok. Oke, jangan lupa tambahkan sedikit telur di bagian ujung kulit risol. Ini untuk menjaga risolnya
nggak gampang terbuka kembali, biar dia lengket dengan baik ya teman-teman. Untuk teman-teman yang suka risolnya dipakein panir, ini juga bisa, tapi aku cenderung suka yang polos gini ya, kayak risol kampung gitu. Jadi kalau mau pakai panir, setelah digulung dicelupkan risolnya ke dalam dalam telur ya, 1 butir telur yang dikocok lepas. Kemudian boleh langsung dicelupkan ke dalam tepung panir atau tepung rotinya, atau bisa terlebih dahulu dicelupkan dulu ke tepung terigu, kemudian celupkan lagi ke dalam telur, kemudian baru yang terakhir dicelupkan ke dalam tepung panirnya. Oke, dilanjutkan sampai semua kulit habis. Oke, setelah semua risol siap digulung, kita simpan di dalam wadah yang kering dan tertutup. Untuk teman-teman kalau mau menggoreng risolnya langsung, boleh langsung digoreng. Kalau mau digoreng besok, sebaiknya disimpan dulu di dalam chiller. Kalau mau disimpan agak lama, sampai kira-kira bisa seminggu, itu bisa disimpan dulu di dalam freezer. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan juga komen di bawah ya. Terima kasih.